In a world of moral ambiguity, we are called to stand firm, champion truth, and light the way. Integrity is the cornerstone of a life that honors God, choosing truth not because it's easy, but because it's right. To live with integrity is to honor God in every decision, every word, and every action. Proverbs 10 verse 9 says, "Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out." Di bulan September ini kita belajar tema yang baru, yaitu Living in Integrity. Di bulan lalu kita belajar tentang Handling the Failure, ya. Tapi sebelum saya ini, boleh maju ke depan, Mas Adrian dan Mas Ray. Oh dong, kalau saya panggil Pak nanti kamu ya, Mas, makasih Mas. Kamu juga kalau mau maju silakan, yang bertiga. Soalnya kalian pasti fontku kecil banget, kalau nggak salah ya, karena udah kebiasaan di sana deket. Thank you. Ya, integrity. Nah, saya percaya beberapa minggu ini kita akan belajar lebih detail lagi. Cuman kayak permulaan saya akan membahas tentang definisi dan sebagainya ya. Integrity itu dari kata Latinnya adalah integer. Pernah dengar nggak integer? Kalau yang belajar komputer bisa tahu ya. Bilangan, kalau kita di SD dulu ada bilangan asli ya. Bilangan asli itu dari 0, 1, 2 yang positif. Artinya adalah whole, complete, no fraction, bukan desimal ya. Dan kemudian dari kata integer ini juga ada kata integrate ya. Itu artinya combine or bring together different parts into single unified whole. Itu kayak seperti pernikahan juga, saat kita join together kita menjadi satu ya. Kalau teman-teman perhatikan, saya juga sering ngomong, kita ini di New Zealand apa-apa bayar, mau kartu kredit apa, maksudnya pakai bank apa aja, kita ada namanya EFT POS, bener nggak? Bayar tuh gampang banget, tinggal cuman masukin dikenal semuanya. Bisa bayangin kalau misalnya nggak ada EFT POS, kita bingung bayarnya harus pakai apa. Mesin yang retailernya juga banyak banget, kayak di Jakarta tuh pakai kartu apa? Pakai kartu emas, dia ngambil yang lain. Dan integrate inilah yang membuat kita juga satu dengan kerajaan Tuhan. Jadi ada value, ada prinsip kerajaan Tuhan yang kita harus menjadi satu gitu. Ya, karena saat kita terpisah dengan kerajaan Tuhan, kita tuh asing, alien katanya. Kita berkata bahwa kita adalah alien, tapi saat Tuhan Yesus datang, kita baru saja melakukan perjamuan kudus, itu mengingat apa yang dilakukan supaya kita tuh menjadi integrate dengan kerajaan Tuhan. Ya, integrity itu artinya apa sih? Definisinya banyak sekali, dan saya ambil definisi adalah trustworthiness and accountability, atau dengan kata yang simple, doing the right thing. Doing the right thing. Integrity dengan kata-kata yang sederhana, saudara, you are exactly you wanna be. Ya, saudara tuh apa adanya. Ya, lawan katanya untuk bisa mengerti kata integrity, biasanya kita bisa menggunakan pendekatan yang lain dengan cari apa sih lawan katanya. Ya, lawan katanya kira-kira apa? Itu ya ada banyak ya. Integrity itu berarti ada segregation juga bisa, separation juga bisa, gitu ya. Tapi karena konteks kita adalah tentang in the Bible, kita ngomongnya hipokrita. Hipokrita itu bukan satu lagi, ya. Itu karena kita yang satu bisa bermuka dua dengan memakai topeng, tergantung di grup mana. Jadi hypocrite itu you are not the same with everybody. You talk one way with this group, you talk another way with another group. Ya, di sini aja kita lihat, tahu nggak? Hypocrite itu dari Yunani dulu, ada drama ya di mana banyak topeng-topengnya. Dan kita nggak berperilaku dengan yang sama, bahkan kita punya partisi gitu.
kalau nanti di lingkungan sekolah saya pakai mask ini, di gereja ya holy, nanti udah di luar, apalagi di private room beda lagi kita, gitu. Nah, saya juga baru lihat di Instagram ada data di Sidoarjo termasuk Surabaya nggak sih? Termasuk nggak? Beda ya. Itu kayak Jakarta Bekasi. Ya, ada pendetanya juga mengumpulin istrinya dan sebagainya gitu. Ya saya juga, saudara bisa melihat saya ngomong begini gitu, ngajarin dan sebagainya. Ya, tapi kalau saudara mau tahu saya siapa, tanya anak saya, tanya istri saya. Ya. Dan disitulah kita bisa nggak jadi whole, jadi utuh, tanpa harus kita pakai topeng. Karena pakai topeng itu capek, benar ya? Kadang-kadang ada orang juga ya, dia punya list kontak gitu, nelfon sama si A, si B, gue udah ngomong sama si A, B, tapi bingung deh, sama si B gue pernah ngomong apa ya, sama si C gue pernah ngomong ini, saking ininya bingung jadi. Ya, itu juga salah satu cara investigasi polisi. Biasanya kalau orang bohong atau enggak ditanya berulang-ulang dan sebagainya. Kalau misalnya bohong ketahuan tuh, ya, gitu. What you are in private versus in public. Saudara tuh seperti apa sih waktu di public dan waktu di private? Karena kalau saudara dan saya cuma interest dengan what you are in public, itu namanya reputation. Ya, saudara bisa dengan berbagai cara lah, dengan berpakaian dan sebagainya, dibalik jas, ada juga orang yang berpenipu, gitu ya. Nah, reputation what you are in public, but integrity what you are all alone with God. Juga di sosial media, baru hari ini saya ngeliat ada ibu-ibu ya di Medan, katanya di Medan, dia mau beli bumbu ayam, beli bumbunya, tapi lihat deh, itu gara-gara rokok mungkin saya dapet fitnya tuh, biasanya kan gara-gara connection kan. Jadi ceritain, kok bisa ya? Saya lihat. Jadi itu kalau beli bumbu ayam, tapi orang yang melayani gitu diambil ayamnya, ya itulah. Kadang-kadang kita nggak tahu orang tuh mukanya baik, mukanya manis, cara ngomongnya manis, tapi ternyata dia nggak full, nggak seperti apa yang ditampilkan. Gitu. Kalau saudara baca, kita kan lagi dalam program Alkitab dari 1 Samuel sampai 2 Samuel, itu ada banyak banget cerita orang hipokrit. Wah, mendekati Daud lah dan sebagainya. Wah, akhirnya ujung-ujungnya orang yang hipokrit yang gak punya integriti itu kelihatannya sih sepertinya sukses kan, ya. Kelihatannya kayaknya sukses, tapi ujungnya itu enggak. Nah, kita mau belajarnya dari apa? Di dalam Alkitab itu ada di Mazmur 15 berbicara tentang integriti, ya. Dan kita akan membahas hari ini. Kita baca dari bahasa Indonesia dulu, Mazmur 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Bahasa Inggrisnya adalah walk in integrity, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tapi memuliakan orang yang tak Tuhan. Sebenarnya bahasa Inggrisnya yang memandang hina orang yang berbuat dosa, ya. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian, katanya janji Tuhan, siapa yang punya integriti, tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, karena dulu kita ngomong jatuh, failure atau gagal. Sebenarnya kalau kita belajar tentang integriti dan melakukannya, itu menurut saya udah banyak berapa persen, sebagian besar yang membuat kita jatuh itu hilang sebenarnya. Kalau kita punya integritas, ya. Mari kita kupas sama-sama dari Mazmur 15 ini. Yang pertama adalah kalau kita selidiki tadi dari chapter 15, yang pertama integrity itu start from heart sebenarnya, dari hati. Karena kalau nggak dari dalam, itu ada yang namanya manipulasi, ada yang namanya tadi hipokrit tadi. Nah, segala sesuatu saudara, kalau saudara pengen tahu apa yang mau bangunan apapun yang kuat itu selalu ditentukan oleh foundationnya. Pohon yang kuat juga ditentukan oleh foundationnya.
Kalau kita lihat waktu tsunami ya di Aceh dan sebagainya gitu, saudara lihat deh, mungkin saudara fokusnya kepada airnya yang banyak gede, tapi saya fokus kepada pohon yang ada di situ. Wih, pohon palm itu nggak tahu kenapa dia nggak runtuh gitu. Tapi saya yakin bahwa itu disebabkan karena ada akarnya yang kuat. Nah, kalau saudara suka trekking, ya perhatian nih, trekking di Christchurch. Kalau di sebelah kiri saudara mungkin ada bukit gitu ya. Kalau dia nggak banyak pohon justru bahaya. Kenapa? Karena nggak ada akar yang mengikat tanah-tanah itu, gampang longsor. Makanya kalau perhatiin kalau di jalan road trip, kalau dibilang hati-hati, biasanya itu sebelah itu nggak ada pohon. Nah, kalau semakin banyak pohon, itulah yang mengikat tanah-tanah sehingga tanah itu nggak gampang longsor. Ya, nanti kalau trekking perhatiin deh, ya. Nah, kita belajar tentang palm tree ini atau foundation. Jadi dimulai dari hati, karena di ayat 2 dikatakan, He who walks with integrity and strength of character and work righteousness and speaks and holds truth in his heart. Jadi harus ada dulu reference point yang benar, kebenaran ada dalam hati orang tersebut. Ya, firman Tuhan juga pernah berkata apa? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sesuatu yang nggak ada integritas itu mulai dari hati. Ya. Perselingkuhan, nggak lagi yang tadinya disebut nama Tuhan, itu karena akibat dari kita nggak dilatih dengan namanya integritas. Ya. Dan kita mau bahwa Alkitablah yang menjadi referensi poin kita tentang yang namanya the truth, integritas. Ya. Dibilang apa? We do the right thing, dibilang tadi. Work righteousness, do the right thing. Di sini, saudara, waktu saya belajar integritas itu, integriti dari saya bertobat waktu SMP. Nah, ada orang bilang, jangan ngomong integriti lah, integritas itu nggak ada yang pernah terlambat, jadi juga nggak pernah ada yang too early. Jadi kalau saudara dan saya bisa mengenal integritas sejak muda, itu lebih baik. Saudara akan terhindar dari hal-hal yang nggak perlu sebenarnya. Kalau kita udah punya integritas semenjak muda. Nah, kita yang kalau kita baru kenalnya atau mengalami atau melakukan integritas kita udah berusia, sudah bisa tanya ke orang. Ada seandainya, seandainya. Ya. Waktu saya SMA, saya kelas 1 itu. Saya dari SMP itu sebenarnya peringkat 1 ya. Kelas 1, 2, 3 atau 1, 2 tadi banyak yang satunya. Waktu saya SMA kelas 1, saya ketemu teman baru ya. Di situ juga ada Fani, satu kelas Fani. Dan di situ saya di catur bulan ya. Di catur bulan atau semester ya? Kayak catur bulan ya. Bener ya? Itu ada saya ingin 1 ya. Waktu saya ranking 1 itu, ngambil rapot ya orang tua, sama nggak sekarang sama ya, saya ada orang tua ngambil rapot, terus kemudian ada evaluasi dan sebagainya. Nah di situ ada papanya Fani sama pamannya datang gitu. Mereka belum kenal saya. Terus kemudian dia cerita sama Fani di rumah. Tadi ada ibu-ibu yang nangis di kelas karena anaknya ranking 1. Dia nangis sedih, bukan nangis sedih kayak nangis gitu. Kamu tahu siapa dia? Saya belum kenal sama dia. Dan akhirnya Fani cerita sama saya gitu. Dan tahu ya kalau yang pernah dengar cerita saya akhirnya mulai suka sama Fani itu kelas 1 SMA, satu kelas. Dan di SMA itu kelas 1, kelas 2, SMA 1, 1 bulan 1, 2, 3 dan seterusnya. Saya ingin 1 terus. Senang. Ada satu kebanggaan. Apalagi kalau dia cerita sama Mama. Nah, masalahnya adalah di kelas 2. Di kelas 2 itu ternyata yang orang-orang pinter dari kelas 1 ada 8 kelas. Itu yang pinter-pinter top 3-nya atau top 5-nya diambil, dikumpulin satu kelas di kelas 2 ini. Nah, jadi saya dikumpulin sama orang-orang yang pinter gitu ya. Nah, kemudian di catur bulan pertama saya nggak ranking 1 lagi, cuma ranking top 10 lah, lumayan lah. Okay. Dan kemudian saya waktu itu juga udah kenal yang namanya pelayanan. Ya, saya suka banget yang namanya music keyboard. Akhirnya saya belajar keyboard. Fokus saya itu nggak banyak lagi belajar, tapi lebih banyak
belajar juga, tapi hal yang lain, hal musik gitu. Dan mengakibatkan saya nggak begitu seperti yang dulu-dulunya gitu. Pokoknya setiap waktu belajar, kali ini enggak. Nah, tapi ada hal yang menarik adalah satu sekolah itu, satu kelas itu berlomba-lomba untuk mendapatkan peringkat yang tinggi, ya. Dan saya melihat ini ternyata orang pintar ini ternyata suka nyontek. Jadi nyontek supaya mendapatkan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dan saya di situ belajar tentang integritas. Ada godaan, aduh saya nggak ranking 1 lagi. Nanti apa kata papanya mami, gitu kan? Apa kata mereka? Kalau saya ya masalah reputasi. Tapi saya belajar akhirnya, saya punya prinsip begini. Oh ya udah, Tuhan pasti akan membela saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan, dan Tuhan juga tahu bahwa saya sedang senang dengan namanya belajar hal lain, musik gitu. Dan saya yakin juga bahwa Tuhan cita-cita saya di depan pasti Tuhan jaga juga kalau saya melakukan yang benar. Dan situ di kelas itu ada 2 orang, anak Tuhan, saya dan dia. Akhirnya kita duduk berdua bareng. Yang lain pada kan orang curangnya gimana gitu, banyak tipe-tipe kan cara-cara inilah coretan lah dan sebagainya, mahir lah. Dan kita perlu do the right thing sejak dini. Waktu itu saya merasa insecure, tapi lihatlah ya, saya cerita sekarang berdiri di tempat ini, tapi saya udah took decisionnya waktu lagi saya masih duduk di sekolah. Dan saya bersyukur saya bisa ambil langkah itu karena saya terhindar banyak hal-hal yang harusnya orang lain juga bisa terhindar, ya. Dan kemudian tadi kan masalah hati kan. Yang kedua dari ayat 3 kita bisa belajar bahwa kita harus punya integrity juga dalam relationship, the network system. Karena Firman Tuhan berkata di ayat 3, those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends. Saudara, kita harus bisa menjaga hubungan kita dengan sesama kita, karena Tuhan biasanya mengangkat kita itu karena ada satu orang yang masuk dalam kehidupan kita, dan kita juga jatuh bisa free fall itu biasanya karena ada satu orang juga masuk dalam kehidupan kita, ya. Jadi harus hati-hati. Dan masalah gosip ini adalah, menurut saya ini pribadi bisa di-challenge. Gosip adalah sesuatu dosa yang besar menurut saya, bukan ukuran besar di mata Tuhan. Itu sebenarnya semua dosa sama, cuman impactnya itu dalam gereja itu terlalu besar, ya. Kenapa? Karena saya nggak usah ngomongin gereja deh, ngomongin bangsa Israel aja. Waktu dikirim 12 intai, ya, 10 orang yang bilang kabar buruk, 2 orang bilang kabar baik. Yang didengar 10 orang. Akibatnya apa? Itu satu negara yang isinya jutaan orang akhirnya harus 40 tahun lamanya di padang gurun hanya gara-gara 10 orang itu, ya. Karena memberitakan kabar yang nggak benar. Dan ini benar-benar hal yang harus kita hindari. Karena ada namanya triangle. Misalnya saya ngomongin Michelle, ya, Michelle lagi ribut, ya, misalnya lagi ribut sama rokok. Ya, ribut nih, dia cerita sama saya, tahu nggak rokok itu ya, gitu. Kalau saya entertain, oh iya, bener ya, emang tuh rokok curang ini, gini, ya. Tapi kenapa nggak? Dalam berapa waktu, dalam bulan kemudian dia bisa teman lagi, ini sama ini. Akhirnya ini ngomongin apa? Saya, lu tahu nggak sih, terus ngomongin gini, runyam lah. Jadi yang paling benar adalah kalau ada orang ngomongin, ya, saudara harus bisa tahu bahwa orang tersebut suatu hari nanti bisa juga ngomongin kita. Jadi mendingan ya udah, well, we are in progress, kita masih belajar satu sama lain, kita doain dan sebagainya. Itu yang paling aman menurut saya. Jangan di-entertain namanya gosip, ya. Karena itu lumayan impactnya lumayan besar. Karena masalah influences, ya. Dan Firman Tuhan juga berkata, Toys ngomong gini, all you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Kalau saudara ditanya sesuatu, iya atau tidak, terus ada lagi ngomong gini, habis dia begitu sih, habis kenapa? Iya atau enggak? Enggak bisa ngomong iya atau tidak, ya. Bahkan dulu ya, orang dulu tuh kalau kita baca perjanjian lama sih sering bersumpah. Makanya Tuhan bilang jangan kamu bersumpah. Kenapa? Karena orang tuh kalau nggak
bersumpah demi Tuhan dan sebagainya, orang tuh kayak nggak percaya kamu ngomong benar atau enggak. Sampai harus ngomong sumpah supaya diyakinkan bahwa dia ngomong benar. Nah Tuhan Yesus bilang, no, don't you swearing dan sebagainya. Waktu saya ngomong, saya akan datang. Kamu bisa tolong nih, ya. Makanya kita nggak perlu bersumpah. Dan kalau misalnya kita melanggar dan sebagainya, ya maka kita akan dicap, nih orang nggak bisa diandalkan dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah be a man. Kalau kita ngomong iya, tidak, ya jam 5, jam 6, gitu ya. Tahu aja. Makasih loh untuk kebesaran hatimu, mau berkati. Ya, terima kasih. Ya artinya bahwa kita kadang-kadang ada situasi di mana gak semua segala sesuatunya sempurna, tapi ada kebesaran hati kita gitu saat kita melihat saudara kita melakukan suatu kekhilafan. Bisa nggak kita bisa ngasih mereka ruang? Akhirnya mereka bisa untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, tadi itu ngomongin tentang relationship, ini penting. Ya, karena relationship itulah yang membuat saudara naik atau turun. One person in your life itu bisa menjadi gatekeeper for you to go to the next level. Ya, next ya. Yang ketiga adalah yang kita pelajari dari chapter yang sama, yaitu integrity in law and order, justice system. Ayatnya adalah those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts. Jadi kita harus bisa stand up gitu loh. Stand up. Jangan ada sesuatu yang salah kita nggak bisa ngomong bener-bener itu salah. Ya, kita melihat Olimpiade pembukaannya gitu, yang bener-bener menurut saya udah terlalu vulgar, ya, udah terlalu mocking Christianity dan sebagainya. Kalau kita ngomong, yeah, this for entertainment, itu berarti kita nggak stand against. Kita nggak tahu, kita tuh udah lower the standard. Banyak orang dia lower the standard supaya dia kelihatan tinggi, nggak berani set the standard, ya, standarnya high dan berusaha naik gitu. Yang orang adalah menurunin standar supaya kelihatan tinggi, ya. Kita harus bisa ngomong iya itu jahat, itu enggak. Harus berani ngomong bahwa itu mencuri itu salah. Jangan ngomong oh tapi kan kayak Robin Hood, dia melakukan yang baik, ngambil supaya no, it's wrong. Ya, kita lagi di negara yang mensahkan LGBT dan sebagainya. Bisa nggak kita ngomong orang yang berdosa? Ya Alkitab berkata bahwa semua penjina, pembunuh, pemburi dan sebagainya, ya semua bakal masuk neraka. Ya bukan berarti kita memilih-milih kalau ngomong sama ini enggak. Tapi kita tawarkan, kita mengasihi mereka dengan keselamatan. Tapi kita harus bisa set our standard gitu. Makanya dibilang merendahkan juga meninggikan. Kita tahu mana yang kita tinggikan, mana yang kita rendahkan. Jangan semuanya abu-abu. Oh ya aborsi, bolehlah. Nah, no, you have to stand it. Kan saudara Firman Tuhan berkata begini. Waktu siapa yang anaknya kembar? Ishak punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Benar ya? Saya cuma mau konfirmasi doang. Waktu dalam kandungan, Firman Tuhan berkata begini, dalam kandunganmu itu ada dua bangsa. Alkitab melihat yang dalam perutnya wanita itu adalah dua bangsa. Tapi orang dunia, liberal sebagainya, enggak. Itu dibilang malah parasit. They are okay to kill them. Beda kan? Nah, bisa nggak kita stand against? Ya, kita bisa berdiri dengan tegak bahwa kita honor yang benar, kita despise yang salah. And keep their promises even when it hurts. Kalau saudara janji, ya, saudara harus udah tanda tangan nih, lakukan. Walaupun saudara rugi $10, $100 harus lakukan. Tuh saudara kontrak, kenapa saudara ada tanda tangan kontrak? Apapun, misalnya bikin plan, saudara nyewa rumah, ya, saudara apalagi sih kontrak? Karena sekarang
serba cepat sekarang kan. Ada yang kerja juga kontrak itu dibuat karena distrust nih. Orang tuh nulis kontrak supaya sebenarnya satu sama lain tuh nggak percaya sebenarnya. Supaya kalau kamu melanggar, ya you break, ada konsekuensinya. Itu melindungi dua pihak sebenarnya. Kenapa ada kontrak? Ya. Tapi kalau pernikahan emang ada kontrak. Saya nikah sama Fani, ini kontraknya ya. Pokoknya kamu harus di rumah jam 10 dan sebagainya, ada kontrak. Enggak. Kalau pernikahan itu lebih ke arah covenant, komitmen. Enggak ada yang namanya kontrak. Dan keep your promises even when it hurts. Ini sering. Saudara harus berani walaupun rugi, walaupun juga udah nggak menguntungkan saudara, jalani gitu. Itu namanya integrity, ya, integrity. Dan kemudian yang berikutnya adalah integrity in wealth, the financial system. Oke. Ayatnya berkata apa? Ayat 5 sekarang kita loncat. Who lends money to the poor without interest? Who does not accept bribes against the innocent? Ya, artinya kita bisa mengelola dengan baik, dengan integritas dengan keuangan kita. Ya, karena saudara dan saya ini sebenarnya firman Tuhan ya, kalau dari sisi firman Tuhan berkata bahwa kita sebenarnya stewards. We own nothing, but we stewards everything. Apa yang ada di tangan kita adalah sebenarnya dipercayakan sama Tuhan. Oke, jadi kalau misalnya kita punya lebih dan ada orang yang lebih miskin dari kita dan minta tolong, ya, Tuhan bilang apa? Kasih pinjam without interest. Bahkan Tuhan ini perjanjian lama, Mazmur, Tuhan ini semua lagi lebih lagi ekstra mahal. Kalau ada orang minjem sama kamu, jangan harap balik. Jangan harap balik. Jadi caranya gimana? Kalau saya pribadi, saya punya strategi, ya. Karena beberapa orang atau banyak orang datang ke saya gitu ya, kerabat atau di Indonesia ini minta bantuan dengan cara minjem. Saya bilang, saya butuh berapa juta dan sebagainya. Saya punya budget untuk donasi, saya punya. Ya, kita harus bisa pinter untuk membuat kantong-kantong, ya. Kita ngomong 100%, sebenarnya apa yang diberikan sama Tuhan ke kita itu cuma titipan. Nah, Tuhan seharusnya kita ngasih 100% ke Tuhan, oke lah. Kita ngomong ekstrim gitu, tapi kita harus 100% ke Tuhan. Tuhan mau gini, 10%-nya balik ke Tuhan, kembaliin, bukan ngasih, kembaliin ke Tuhan. Kita bisa hidup dari 90%. Nah, 90% ini kita juga harus bisa memanage dengan baik, karena apa yang kita lakukan di 90% ini akan menentukan 10%-nya itu akan lebih naik lagi, ya. 90% ini kita harus bisa manage. Berapa persen kita buat liburan, berapa persen kita saving, berapa persen kita donasi dan sebagainya. Jadi saya punya budget lah ya buat donasi. Jadi kalau orang minjem ke saya gitu, saya bilang, mending kamu gak usah minjem, jangan minjem. Ya, saya bilang, ini saya kasih, saya ada budget segini. Ya, walaupun misalnya nggak cukup, ya kamu coba cari yang tempat yang lain. Terus misalnya minta tolong yang lain, saya bilang. Ya, saya ngajarin kepada mereka gitu. Ya, pokoknya ini yang saya bisa lakukan buat kamu. Ya, karena kalau misalnya minjem, saudara, kadang-kadang orang yang minjem itu lebih galak. Ya, makanya ada istilah pinjam 100 dong. Pernah dengar? Saya nggak tahu di sosial media apa tuh artinya. Pinjam 100 dong. Ya, saya nggak lebih dalam lagi sih. Cuman saya mengalaminya berkali-kali. Orang yang diminjem itu lebih galak. Cinta dulu deh. Lu udah kayak orang ngapain lu minjem tuh jadi. Dia lebih galak. Ya. Tapi untuk menghindari itu, saya pikir daripada hubungan kita rusak, ya, saya lebih suka, udah, saya nggak mau minjemin, tapi ini yang saya mampu, saya kasih ke kamu. That's it. Okay. Dan saudara kalau udah harus bayarlah billnya, ya. Dan coba manage kredit card dengan baik, ya, dan sebagainya. Saudara bisa pakai kredit card untuk keuntungan saudara. Enggak, dulu saya anti kredit card, beneran. Saya sama di Singapura saya nggak pernah pakai kredit card. Tapi setelah saya pikir-pikir, tahu saudara, misalnya saudara pergi ke mall, ya, harga beli barang misalnya laptop $700. $700 itu sebenarnya bukan harga, itu udah harga termasuk kredit card charge gitu. Ya, anggaplah udah termasuk $20. Sebenarnya kalau harga sih $650, cuma karena ada kartu kredit jadi $700.
Nah, kalau saya bayar pakai cash, saya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saya bayar kartu kredit, ya, jadi saya bayar pakai kartu kredit, tapi kartu kredit saya ngasih reward kayak poin, cashback dan sebagainya. Itulah fungsinya sebenarnya, ya. Karena satu barang yang sama dijual di pabrik $1.7. Orang yang smart, orang yang tahu, oh, mendingan saya pakai kartu kredit dan kemudian tapi saudara bisa membayar. Seperti yang Nonton katakan, kita harus bisa punya integritas, ya. Kalau kita udah tanda tangan dan sebagainya, ya. Dan biasanya dalam hal keuangan itu banyak small test, ya, small test. Kenapa saya ngomong gitu? Ada nggak ya? Nah ya, karena Tuhan tahu loh, biasanya manusia itu dan dia juga menyandingkan, melevelkan dirinya bukan dengan jin, dia nggak melevelkan dirinya dengan gondoruo, dengan setan-setan yang menakutkan, enggak. Dia melevelkan dirinya dengan uang. Kalau kita baca, no one can serve two masters. Tuhan Yesus ngomong, either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Kamu nggak mungkin bisa melayani dua, kamu akan bermuka dua jadinya. Kamu akan jadi hypocrite, kamu akan menyenangkan satu dan tidak mengindahkan yang lain. You cannot serve both God and money. Jadi uang itu bisa jadi master, bisa jadi tuan. Dan iblis itu untuk bisa memenangkan saudara enggak dengan hal-hal yang menakutkan, ya, enggak sundel bolong dan sebagainya, dengan uang, ya, dengan uang, beneran dengan uang. Money, ya, is like amplifier and speaker. Saya ngomong kecil, tanpa speaker, tapi kalau dengan ini memperbesar. Jadi uang itu adalah sebenarnya memperbesar, alat memperbesar atau magnify or multitude what inside your heart. Kalau saudara orang baik, ketemu uang, dapatkan uang, dipercayakan uang, maka saudara melakukan hal yang baik. Karena money is genderless. Tapi kalau uang di tangan orang jahat, dia akan, tadinya dia nggak bisa selingkuh, bukan karena dia nggak mau selingkuh, dia nggak punya uang untuk bisa jajanin orang itu. Dia punya uang, wah, pacarnya bisa ganti-ganti atau selingkuhannya itu terjadi. Saya dengar kok dari di Jakarta, teman saya ngomong gini, lus tau nggak lus? Ini orang serius nih. Sekarang mah perempuan-perempuan ini udah nggak pernah. Kenapa maksudnya? Saya nggak ngerti. Kita kan tinggal di New Zealand ya. Terus sekarang udah bukan. Udah lah, kamu kasih apartemen sama saya, panggil saya kapan aja. Saya nggak terganggu keluarga kamu. Oh ya, benar udah begitu. Nah, kalau orang itu ya punya duit dan hatinya begitu, itu pasti terjadi. Dan ini pasarnya nggak 1-2, banyak. Oke, jadi uang itu bisa menjadi alat tes. Waktu saya bulan Januari kemarin, Desember ke Jakarta, Indonesia, kita main Dufan, atau Dufan ya, tahu ya. Dufan itu, ya, saya nggak usah jelasin Dufan. Dan kemudian setelah main lama gitu ya, saya cuma nemenin Justin Jonathan. Dan saya biasanya kalau pergi ke Dufan, mereka tahu bahwa saya tugasnya cuma menjaga tas, karena saya gampang pusing dan pasti saya akan gitu lah. Makanya saya cuma jaga tas. Dan hampir mau selesai jam 5 waktu itu, kemudian kita ke rumah miring, nonton miring ya. Dan setelah rumah miring itu, saya ngeliat di ininya Justin, kantongnya ada uang merah, terus langsung ribu lah. Terus akhirnya pas lagi turun, saya ngomong, Justin, kamu ada uang segumpal, kalau nggak salah 500 lupa saya, 500 ribu. Terus saya bilang, ini dari mana? Dia ngomong gini, Tuhan Yesus kasih saya. Udah gitu, wah maksudmu gimana Tuhan Yesus kasih saya? Iya, waktu itu saya lagi jalan mungkin saya ngeliat di bawah ada uang, jadi saya ambil, ya kan? Ya, aku juga ngomong, masa sih Tuhan Yesus? Ya, saya juga sering ngomong sih, maksudnya ngajarin bahwa Tuhan lah yang ngasih semuanya gitu kan. Tapi akhirnya saya berusaha meluruskan dan sebagainya. Oke. Justin, saya harus ngasih, dia udah dengan bangga loh punya uang gitu. Punya uang. But Justin, boleh nggak saya minta pengertian kamu nih? Atau dia mau ngomong? Kita berempat ngomong. Aku sekalian juga ngajarin Jonathan dan sebagainya. Ini uang, kita nggak tahu nih. Dia jatuh, dia gak punya uang sama sekali dan dia bergantung sama uang ini. Kamu bayangin nggak kalau misalnya aku yang jatuh uangnya, gimana perasaannya? Boleh nggak kita tunggu nih ya sampai mau tutup,
Kamu main-main aja, aku tunggu di depan itu. Kalau ada orang yang nyari-nyari celinguk dan sebagainya, maka aku coba tanya kamu uangnya. Karena kalau di Jakarta kadang-kadang kita ngomong sama orang atau ngasih ke ini malah nggak dibalikin, ya kan? Saya cuma berusaha untuk netral aja, oke. Jadi saya tungguin di depan, tungguin orang nih, kok belum ada? Udah tungguin lama. Singkat cerita, nggak ada yang merasa kehilangan dan sebagainya. Dan 500.000 ini lumayan nih buat naik taksi dan sebagainya gitu kan. Buat makan nih buat. Tapi saya pikir masa integritas saya kasih untuk sebenarnya kalau orang-orang pada nggak cincai gitu ya, udah pokoknya kalau nggak ada yang ngaku milik gua gitu kan. Nah akhirnya saya ngomong jalan lagi, orangnya nggak ada nih, ya. Tapi siapa tahu ini tes dari Tuhan, saya bilang. Siapa tahu ini tes dari Tuhan. Kita kan nggak kekurangan kan? Aku bilang sama mereka, kamu bisa datang sini, kamu bisa makan ini, kita nggak kekurangan ya. Kita bisa uang grab dan sebagainya kita nggak kekurangan sendiri, kita nggak kekurangan. Oke, kita nggak kekurangan. Nah, tapi intensi kita pengen duit ini balik ke ownernya. Tapi aku ngomong sama mereka, boleh nggak ya uang ini ya, karena Firman Tuhan berkata kalau kita ngasih orang-orang yang kekurangan, kita tuh memintangi Tuhan. Nah, mau nggak kita nanti pulang nih ya naik mobil sama tante gitu kan, karena kita bisa pulang naik Grab. Jadi kita nanti ke tante, kita cari orang-orang homeless ya. Kita work on behalf of them lah, karena aku pengen uangnya sebenarnya balik ke mereka ya. Tapi anggap aja kalau kita ngasih, mereka nanti uang itu akan balik ke mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia bekerja dengan layar, akan mengembalikan ke orang yang hilangnya itu beserta dengan interestnya apapun yang Tuhan layak untuk ngasih mereka. Aku bilang, Tuhan izinkan kita ini jadi kepanjangan tangan, karena kita gak ketemu orangnya nih. Akhirnya ya udah, pas lagi naik mobil pertama nyampe makan, wah saya tahu nih di ruko-ruko ini banyak orang homeless, kita jalan tuh nyari orang homeless. Susah juga ya, kalau lagi dicariin susah banget. Akhirnya udah jalan-jalan jauh dapet, kita kasih ya. Masih ada lagi, kita nggak mau semuanya. Next day juga kita jalan-jalan, kita cari lagi. Dan aku yang minta dia, coba kamu yang ngasih supaya dia tahu gitu. Karena ini kan tadinya dia nemuin supaya kita ngajarin ke dia bahwa ini bukan duit kita. Akhirnya singkat cerita uangnya itu bisa kita kasih orang yang membutuhkan ya. Aku bilang, Tuhan kreditnya bukan buat saya loh kan. No, it's not my money, but I pray so that this money go back to the owner ya, dan juga Tuhan yang melimpahkan ya, karena dia kehilangan uang bilang gitu. Dan aku ngajarin ke mereka. Nah, hal-hal yang kayak gitu saudara yang perlu kita lakukan, the small things ya, karena orang tuh jatuh biasanya karena small things ya. Apalagi dengan masalah uang. You cannot serve both God and money. Nah, reward of integrity. Tadi kan practicalnya. Apa sih rewardnya kalau kita lakukan integrity? Yang pertama adalah dalam Mazmur 15:5 di chapter yang sama dikatakan gini, whoever does this thing will never be shaken. Gak akan tergoyahkan. Nah, kita belajar lalu kan tentang hand in failure atau kegagalan. Kalau kita punya integritas, katanya kita nggak akan pernah be shaken, ya, nggak akan pernah be shaken. Jadi kalau kita punya integritas, maka firman kita tuh akan kokoh. Saudara bangun rumah tangga, saudara bangun karir, saudara bangun pelayanan, semuanya nggak akan jatuh karena janji Tuhan. Yang kedua adalah walk securely. Dalam Proverbs 10:9, he who walks in integrity and with moral character walks securely, but he who takes a crooked way will be discovered and punished. Orang yang lika-liku dan sebagainya itu pasti akan ketahuan dan akan dihukum. Tapi orang yang punya integritas itu seperti walk securely ya. Kalau kita tuh jalan di jalan yang licin ya, itu kan gak enak, betul gak? Lagi pernah main di tempat salju atau apa gitu yang licin ya. Saya pernah berapa kali gitu. Saudara kan jalannya pelan-pelan ya. Energi yang saudara kerahkan itu hanya untuk supaya saudara nggak jatuh, betul nggak? Bukan jalan dengan pede, tapi berusaha untuk energi semuanya supaya nggak jatuh. Nah, begitulah orang yang punya integritas.
dia cuma jalan, energinya supaya gue gak ketahuan, supaya gue gak jatuh dan sebagainya. Padahal pasti akan jatuh. But he who walks in integrity with moral character walks secure. Yang ketiga adalah on track. Dalam Proverbs 11 verse 3, integrity will lead you to success. Treachery itu will destroy your dreams. Ada itu nggak artinya treachery? Kamus bahasa Inggris? Ya orang yang lawannya integrity lah. Will destroy your dreams. Nah, saudara mau pilih yang mana? Integritas itu kecil, cuman kayaknya nggak kelihatan hasilnya langsung. Tapi pasti nanti di ujung jalan itu akan menyebabkan saudara tumbang atau saudara berdiri tegak. Sooner or later yang sebenarnya tadi 20 tahun untuk pendeta nggak ketahuan. Dan juga baru saya ngomong ada orang yang pukul istrinya yang baru melahirkan ya, akhirnya dipolisikan juga dan sebagainya. Nggak ketahuan, tapi lama-lama pasti akan discover. Yang kemudian adalah legacy of blessing, rewardnya. Dalam Psalm 20:7, the godly walk with integrity, blessed are their children who follow them. Nah ini lagi hari Father's Day, ya. Saudara mau nggak saudara punya anak-anak tuh yang diberkati? Ya saudara meninggalkan legacy buat anak-anak saudara, dan kalau saudara cukup kuat untuk ngasih value ke mereka, dan mereka juga akan ngasih value yang sama ke generasi mereka dan berharap akan dipasih on ke generasi yang selanjutnya. Karena banyak orang kalau kita perhatiin bahkan di Alkitab biasanya generasi ketiga itu yang udah mudah, ya. Generasi pertama, generasi kedua, anaknya masih takut akan Tuhan. Generasi ketiga udah runyam. Ya, kita nggak mau. Kita mau supaya keturunan saudara, ya. Kalau orang Batak tuh ada opung, misalnya opung dari Tulus gitu ya. Saya bisa jadi keturunannya itu dikenal dengan anak-anak yang takut akan Tuhan dan sebagainya. Dan saudara pun bisa menjadi panjangan tangan Tuhan. Saudara masuk dalam pekerjaan, dialah saya pengen kalau mau hire orang tuh orang-orang Kristen, di mana orang punya integritas yang tinggi. Ya, kalau kerja tuh benar-benar walaupun gak dilihat mereka punya integritas yang tinggi. Ya, seolah-olah bahwa Tuhan bosnya mereka dan Tuhan melihat di atas sana. Okay. Legacy of blessing. Blessed are the children who follow them. Nah, saya punya cerita nih. Ada seorang yang tadinya itu kontraktor developer, ya, yang sukses. Kemudian dia jatuh, artinya bangkrut lah, dan dia gak punya uang. Dan ada orang yang kaya datang ke dia, ini saya kasih uang, ya, saya kasih uang $500,000, ya, anggaplah di Indonesia dan $500,000. Kamu bangun rumah, ya, kamu bangun rumah, pokoknya kamu bangun rumah buat saya, gitu kan. Terus dia coba bangun rumahnya dan dia pilih lokasinya yang itulah itu. Dan kemudian dia harus bikin foundation, dia cut corner, dia potong ini, dia cut ini supaya asik ada untung 10.000. Kemudian dikat lagi, ada 20.000. Pasirnya dipilih lah 30.000, dan kemudian rumahnya jadi bagus. Dia bisa make money 40,000, 40.000. Wah, senang dia. Terus udah selesai, dikasihlah yang ngasih itu. Ini rumahnya udah jadi, dan yang ngasih itu impress banget. Wah, hebat banget, gitu kan. Dari luar tuh belakangnya bagus, mewah dan sebagainya. Dan kemudian si yang punya duit itu ngomong gini, ini kuncinya saya kembalikan ke kamu. Ini rumahnya buat kamu. Dan dia langsung seandainya gue tahu itu rumah buat gue pasti gak akan cut tuh cost dan sebagainya. Pasti yang the best dan the best dan the best. Dan saudara tahu gak? Dari cerita ini sebenarnya we are building our life. Tuhan ngasih saudara saya waktu, talenta, resources dan sebagainya. Bukan punya kita.
Dan karena udah punya kita, aduh gue sembarangan deh, hidup sembarangan deh, ngapain gue melakukan yang tidak baik lah, enggak lah, ya diminta tolong ini, aduh, enggak, itu sebenarnya buat saudara, bukan buat Tuhan. Everything itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngasih saudara kesempatan, talenta, kepintaran, ya teman-teman yang baik, ya apalagi kasih kesempatan, ayo melayani yuk. Ya walaupun harus di gereja dimanapun saudara melayani, ya, tapi lakukan yang terbaik. Nah, kalau saudara pikir, kamu buat gue, no, you are building your life. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya ulang pemain musik dan musik. Dan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Dan kemudian tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, mendengar, apalagi nggak pernah mendengar, gimana melakukan? Ya, jadi kategori ini orang yang mendengar dan tidak melakukannya, dan juga orang yang tidak pernah mendengarnya dan tidak mau tahu mendengarnya, itu kategori yang sama. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini kita mendengar tentang integritas. Ya, orang yang pertama mendengar, ya, dan berharap saat kita mendengar, rewardnya adalah kita nggak akan roboh saat badai itu datang. Tapi orang yang nggak mendengar, yang mendengar dan tidak melakukannya, itu akan roboh. Banyak orang, memang saya yakin di Indonesia, kayaknya setiap manusia itu senang yang namanya ada drama. Saudara kalau nonton film gitu, movie kan biasanya ada dramanya gitu. Kalau semuanya baik-baik aja, aduh, mau nonton nggak? Enggak kan, pasti harus ada dramanya, terus tensionnya, terus ada bad guy-nya, terus ada good guy-nya yang menang gitu ya. Saya ngerti itu. Nah, memang nggak terlalu populer. Tapi dalam dunia kekristenan itu kadang-kadang banyak orang, wah, dengar kesaksian orang, saya dulu memakai narkoba, saudara, rumah tangga kita begini-begini dan sebagainya, kita jatuh bangkrut dan sebagainya, gitu-gitulah. Akhirnya Tuhan tolong, dan kemudian kita sekarang begini. Wah, puji Tuhan gitu ya. Ini maunya Tuhan sebenarnya. The true miracle yang baru saya sampaikan, itu adalah orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya. Pernah dengar orang kesaksian, saudara saya punya integritas dari saya kecil, dan kemudian sampai hari ini saya nggak mengalami masalah demi masalah. Nggak terlalu pernah dengar gitu kan? Ya kecuali kayak ada orang yang sharing dan sebagai kesaksian gitu. Tapi yang Tuhan mau adalah true miracle. When you build your life, when you build your family, when you build your career, saudara nggak perlu harus jatuh dulu dan baru menyadari. Ya. Dan saya berharap dari FJ Frase di tempat ini, saudara dan saya ini dikenal orang-orang yang punya integritas yang tinggi, sehingga banyak orang yang percaya sama saudara. Di Indonesia banyak orang kaya, saya bilang, banyak yang ditanggung. New Zealand kalah, percayalah, banyak yang ditanggung. Ya. Dan orang kaya ini sebenarnya butuh orang yang bisa dipercaya sebenarnya untuk mengelola keuangan mereka, yang punya integritas yang tinggi. Orang pintar tuh banyak di Jakarta tuh, di Indonesia banyak yang ditanggung. Tapi orang yang punya integritas itu sedikit. Dan mereka juga mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Ya. Biarlah kita bisa dikenal sebagai orang-orang yang bisa dipercaya, punya integritas yang tinggi, dan kita melakukan firman Tuhan, dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukannya. Amin, saudara. Amin. Dan saudara yang belum menikah, saudara yang masih membangun keluarga, jangan terkecoh dengan kegantengan atau dengan kecantikan. Ya, tes dia dengan integritas. Ya, beneran, tes dengan integritas. Kalau misalnya gini, yang nanti aku jemput kamu di gereja ya, jemput. Oh iya, jemput ya. Terus ditungguin lah, ya, dipacarin ceweknya dijemput. Waduh, kok belum nyampe? Lagi di mana? Oh, udah dekat.
saya dekat kamar mandi gitu, dekat banget, dekat gitu. Kemudian lagi, di mana kamu? Oh udah dekat. Dekat mana ya? Dengan nanya dekat mana? Maksudnya cowoknya ngomong ya dekat rumah gitu kan. Terus gue bilang, oh kamu nyampe? Ya aku udah jalan gitu. Kalau baru jalan di kompleknya. Nah akhirnya nyampe lah mereka telat ke gereja. Dan dia lakukannya terus menerus. Dan saudara berharap, oh suatu hari nanti dia akan berubah. Pasti dia nanti kalau dia nikah sih berubah. Percaya saudara, kalau 1-2 kali udah dilakukan, itu udah jadi habit. Ya. Jangan sampai udah kejadian lu baru istilahnya itu ada bucin. Ya saya dulu bener-bener udah cinta, saya dibutakan. If love is blind, katanya. Nah oleh karena itu tes. Harus kasih tes. Sebelum saudara tangan saya nggak mau dipotong, sebelum saudara membuat komitmen, ya. Dan saudara dan saya yang sudah membangun keluarga, dan kalau dikaruniai anak, ajarilah mereka tentang integritas semenjak kecil. Karena firman Tuhan nanti rewardnya banyak sekali dan bagus untuk mereka dan juga kerajaan Allah di YouTube. Kita nyanyi lagu. Kalau ada crack yang sedang ditunjukkan, krisis yang sedang kita alami, jangan hiraukan.
Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Walaupun bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik dalam rumahmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu kemudahannya yang berlimpah, yang di langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua yang percaya dan setuju katakan amin.